Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Wahyu Nur Habibah. Di video kali ini aku akan membahas tentang video-video aku sebelumnya mengenai pengolahan data menggunakan program SPSS dan program Obvious secara sistematis dan komprehensif. Nah, di video kali ini sangat penting untuk kita bahas. Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan langsung aja mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu uji validitas. Uji validitas adalah suatu alat ukur yang dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya, dan digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Berikutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seseorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda. Dan dengan kuesioner yang sama, reliabilitas suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Oke, berikutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Di sini ada 5 jenis uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Yang ketiga, uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi linear berganda. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Yang kelima, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Selanjutnya ada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Gabungan antara data cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas estimasi model regresi data panel. Yang pertama, Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua ada Fixed Effect Model, adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan
adanya perbedaan konstanta antara objek dalam koefisien regresi yang sama. Di dalam fixed effect model terdapat dua asumsi, yaitu yang pertama asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar individu. Yang kedua asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar sampel dan antar periode waktu. Yang ketiga ada random effect model. Diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Di dalam random effect model terdapat dua asumsi, yaitu asumsi intercept dan slope berbeda antar sampel. Yang kedua, asumsi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar sampel. Selanjutnya ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow, digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau Fixed Effect Model? Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari 0,05. Sedangkan HA model mengikuti Fixed Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih kecil dari 0,05. Berikutnya ada uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model? Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross-section random dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari 0,05. HA, model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05. Berikutnya ada uji Lagrange multiplier, digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model? Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Breslaghan dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect model jika nilai probabilitas cross-section Breslaghan lebih besar dari 0,05. Sedangkan HA, model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross-section Breslaghan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan, karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table, jika F statistik lebih kecil dari F table, maka H0 diterima, maka artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F table, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikutnya, berdasarkan probabilitas, jika F statistik lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikutnya ada koefisien determinasi.
Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti 1 adalah naik atau turunnya variabel terikat. 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada uji T. Uji T adalah salah satu uji statistik yang dipergunakan untuk review menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil, yang menyatakan bahwa di antara dua buah rata-rata sampel yang diambil beroperasi acak dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil uji T menjelaskan signifikansi berpengaruh pada variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, jika nilai T statistik lebih kecil dari T table, maka gagal menolak H0, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T table, maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan probabilitas, jika nilai sig lebih besar dari 0,5, maka gagal untuk menolak H0, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.